Aku menikah bukan karena cinta, bukan juga karena yakin. Aku menikah karena semua orang bilang ini jalan surga. Tapi setiap malam saat pintu kamar tertutup, aku justru merasa seperti seseorang yang dikunci dari dalam hidupnya sendiri. Hari perjodohan itu datang tanpa banner-banner menungguku siap. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Seperti ada beban yang duduk di dada sejak mata belum sepenuhnya terbuka. Rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara kursi digeser, gelas beradu, dan bisik-bisik pelan terdengar dari ruang tamu. Aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini hari ketika hidupku akan dibicarakan, diputuskan, dan kemungkinan besar ditentukan tanpa aku benar-benar diberi ruang untuk bernapas. Aku duduk di ruang tamu, dikelilingi keluarga besar, paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat ikut hadir. Semua wajah tampak serius, rapi, dan penuh keyakinan. Seolah keputusan tentang hidupku ini hanyalah formalitas yang tinggal disahkan. Tidak ada yang bertanya, apakah aku siap? Tidak ada yang bertanya, apakah aku bahagia? Yang ada hanya tatapan-tatapan penuh harap agar aku mengatakan iya. Ibuku duduk tepat di depanku, wajahnya tenang. Tapi aku tahu betul, itu wajah orang yang sudah mengambil keputusan dan tidak ingin dibantah. Ibu sudah istikharah, katanya pelan tapi tegas. Dia orang baik, Ustadz. Dikenal warga. Kamu aman sama dia. Kata aman itu terus terngiang di kepalaku. Aku ingin bertanya, aman itu seperti apa? Aman karena namanya baik? Aman karena semua orang mengenalnya? Aman karena aku tidak akan jadi bahan omongan? Pertanyaan-pertanyaan itu berdesakan di kepalaku. Tapi tidak satu pun berhasil keluar lewat mulutku. Lidahku terasa berat, tenggorokanku kering. Seolah ada dinding yang menghalangi suaraku sendiri. Semua orang terlihat yakin, kecuali aku. Dan anehnya, keraguanku dianggap sebagai kurang iman. Tatapan mulai berubah ketika aku terlalu lama diam. Ada yang menghela napas, ada yang saling pandang, ada yang mengernyit seolah aku sedang membuat suasana jadi tidak nyaman. Kamu kebanyakan mikir, kata tanteku. Nadanya terdengar lembut tapi menghakimi. Perempuan itu tugasnya nurut. Kalau orang tua sudah yakin, berarti itu yang terbaik. Aku menunduk. Ku ketatkan jari-jariku di pangkuan. Kata-kata itu seperti palu kecil yang memukul pelan, tapi terus-menerus. Tidak menyakitkan di awal, tapi lama-lama membuat kepalaku penuh. Aku ingin menjelaskan bahwa aku bukan menolak. Aku hanya takut. Takut menjalani sesuatu yang belum kupahami. Takut kehilangan diriku sendiri. Tapi kata takut seperti tidak pantas diucapkan di ruangan itu. Takut dianggap lemah. Takut dianggap kurang bersyukur. Seseorang menyebut namanya. Pria yang akan menjadi suamiku. Katanya dia sederhana. Katanya dia panutan. Katanya banyak perempuan ingin berada di posisiku. Semua itu terdengar seperti pujian. Tapi di telingaku justru terdengar seperti tekanan. Aku tersenyum kecil. Senyum yang kupakai sejak hari itu, senyum untuk menutup takut. Tidak ada yang tahu betapa keras jantungku berdetak. Tidak ada yang melihat betapa aku ingin berdiri dan berkata bahwa aku belum siap. Semua orang terlalu sibuk merasa benar. Saat akhirnya aku mengangguk, ruangan itu langsung terasa lebih ringan. Ada senyum lega, ada ucapan syukur, ada doa-doa yang dipanjatkan. Seolah satu anggukan kecil dariku cukup untuk menghapus semua keraguanku. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Aku sadar, sejak hari itu, aku mulai belajar satu hal penting. Kadang menjadi anak yang baik berarti mengubur perasaan sendiri. Dan entah kenapa, aku merasa penguburan itu baru saja dimulai.
Hari-hari setelah perjodohan itu berjalan seperti air yang mengalir. Tapi rasanya bukan air yang menenangkan. Lebih seperti arus pelan yang menyeretku tanpa bertanya, apakah aku ingin ikut atau tidak. Persiapan pernikahan dimulai cepat sekali. Terlalu cepat menurutku. Gaun, tanggal, undangan. Semua dibicarakan oleh orang-orang yang terlihat jauh. Lebih bersemangat dibanding diriku sendiri. Aku sering duduk diam di kamar, mendengar ibu berbicara di telepon dengan saudara atau tetangga. Nada suaranya selalu penuh keyakinan. Ia terdengar bangga. Aku tahu, baginya ini adalah kabar baik yang patut disyukuri. Anak perempuannya menikah dengan pria yang dipandang baik oleh banyak orang. Apalagi yang kurang, setiap kali ibu masuk ke kamarku, ia selalu membawa nasihat tentang sabar, tentang ikhlas, tentang pahala besar seorang perempuan yang patuh pada orang tua dan suami. Aku mengangguk, lagi-lagi mengangguk, sambil berusaha menelan perasaan asing yang makin hari makin besar. Calon suamiku beberapa kali datang ke rumah, selalu ditemani keluarga, selalu dalam suasana resmi. Pembicaraan kami terbatas pada hal-hal ringan. Ia jarang menatap mataku lama-lama. Suaranya tenang, tutur katanya rapi, seperti orang yang sudah terbiasa didengar. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya karena kami belum saling kenal. Namun setiap kali ia berbicara tentang pernikahan, selalu ada kata-kata tentang kewajiban, tentang peran, tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang kuinginkan, tidak ada rasa penasaran tentang siapa aku sebenarnya. Aku pulang ke kamar dengan pikiran penuh. Aku mencoba membayangkan hidup bersamanya, rumah, rutinitas hari-hari ke depan. Tapi bayangan itu selalu terasa buram, seperti melihat masa depan lewat kaca berembun. Beberapa tetangga mulai sering mampir. Ada yang sekadar ingin tahu, ada yang torang-toranggen ingin ikut campur. Mereka bertanya dengan senyum lebar, seolah hidupku adalah cerita menarik yang pantas dibahas rami-rami. "Kamu pasti bahagia," kata salah satu dari mereka. "Jarang loh ada ustaz mau menikah dengan perempuan biasa," kata yang lain. Aku tertawa kecil. Meski dadaku terasa sesak. Sejak kapan aku harus merasa kecil agar orang lain merasa besar? Malam hari menjadi waktu paling sunyi sekaligus paling berisik. Sunyi karena aku sendirian. Berisik karena pikiranku tidak pernah mau diam. Aku mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, selalu ada rasa takut yang tidak jelas bentuknya. Bukan takut menikah, tapi takut kehilangan diriku sendiri. Aku ingin berbicara pada ibu, tapi setiap kali melihat wajahnya yang penuh harap, keberanianku langsung menguap. Aku tidak ingin menjadi anak yang mengecewakan. Aku tidak ingin dianggap durhaka. Jadi, aku memilih diam, berharap perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Namun, semakin dekat hari pernikahan, perasaan itu justru semakin kuat. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju pintu besar yang akan tertutup di belakangku. Sekali melangkah masuk, aku tidak tahu apakah aku bisa keluar lagi. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri lama sekali. Wajah yang terlihat tenang, tapi matanya menyimpan banyak tanya. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, apakah aku sedang melakukan hal yang benar? Atau hanya sedang belajar mengalah terlalu jauh. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang membuatku menggigil pelan. Mungkin pernikahan ini bukan tentang kebahagiaanku, melainkan tentang memenuhi harapan banyak orang. Dan entah kenapa, kesadaran itu membuatku merasa semakin terperangkap. Pernikahan itu akhirnya terjadi. Hari yang katanya paling membahagiakan dalam hidup seorang perempuan justru terasa seperti hari terpanjang bagiku. Aku tersenyum sepanjang acara, menyalami banyak tangan,
mendengar doa dan ucapan yang terdengar seragam. Semua orang terlihat yakin bahwa aku sedang melangkah ke hidup yang lebih baik. Tidak ada yang bertanya, bagaimana perasaanku? Mungkin karena mereka mengira jawabannya sudah pasti. Bahagia setelah resmi menjadi istri, aku pindah ke rumah suamiku. Rumah itu tenang, rapi, dan terasa asing. Setiap sudutnya seperti mengingatkanku bahwa aku sekarang adalah orang baru di tempat yang bukan pilihanku. Aku berusaha menyesuaikan diri, melakukan apa yang dianggap pantas, berbicara seperlunya, bergerak hati-hati. Aku tidak ingin membuat kesalahan, apalagi memberi kesan buruk. Suamiku memperlakukanku dengan sopan. Tidak ada bentakan, tidak ada amarah, tapi juga tidak ada kehangatan yang membuatku merasa dekat. Ia lebih sering memberi nasihat daripada bertanya kabar. Lebih sering mengingatkan daripada mendengarkan. Setiap kali aku terlihat lelah atau murung, ia akan berkata bahwa semua ini butuh kesabaran. Namanya juga awal pernikahan. Katanya suatu malam, perempuan memang harus belajar menyesuaikan. Aku mengangguk. Meski dalam hati, aku ingin bertanya, menyesuaikan sampai sejauh apa? Hari-hariku mulai diisi rutinitas yang sama. Bangun, mengurus rumah, menunggu suami pulang, lalu kembali diam. Aku jarang keluar rumah, bukan karena dilarang, tapi karena aku merasa tidak punya tempat untuk pergi. Lingkar pertemananku perlahan menjauh. Hidupku seolah mengecil, hanya berputar di dalam rumah itu. Tetangga-tetangga mulai sering memperhatikan. Ada yang ramah, ada yang terlalu ingin tahu. Mereka menyapa dengan senyum, tapi juga dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Setiap gerak-gerikku seperti dinilai. Jika aku terlihat murung, mereka berbisik. Jika aku tertawa, mereka mengomentari. Aku mendengar gosip itu bukan dari satu orang, tapi dari potenggen-potenggen percakapan yang tidak sengaja kutangkap. Katanya, aku kurang patuh. Katanya, aku terlalu pendiam. Katanya, aku tidak sehangat yang dibayangkan sebagai istri seorang ustadz. Aku ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kepada siapa aku harus bicara? Kepada suami, aku takut dianggap pembantah. Kepada keluarga, aku takut dibilang tidak bersyukur. Kepada tetangga, aku tahu mereka tidak benar-benar ingin mendengar. Yang paling menyakitkan adalah ketika suamiku mulai berubah. Ia jadi lebih sering diam. Tatapannya kadang penuh tanya, seolah ia percaya pada sesuatu yang tidak pernah kuucapkan. Jika aku bertanya, jawabannya singkat. Jika aku mencoba mendekat, ia menjaga jarak. Aku merasa seperti sedang diadili tanpa pernah tahu kesalahanku apa. Malam-malamku semakin berat. Aku sering terbangun dengan dada sesak, seperti baru saja berlari jauh. Aku duduk di tepi ranjang, menatap gelap, bertanya dalam hati, apakah semua perempuan memang harus melalui ini? Apakah rasa tertekan ini bagian dari proses menjadi istri yang baik? Aku mulai merindukan diriku yang dulu. Diriku yang bisa tertawa tanpa takut dinilai. Diriku yang berani bicara tanpa harus menimbang dampaknya berkali-kali. Kini, setiap kata terasa seperti ujian, setiap diam terasa seperti kewajiban, dan di tengah semua itu, satu perasaan tumbuh perlahan, membuatku semakin takut. Aku mulai merasa sendirian, padahal aku sudah menikah. Aku mulai sadar ada yang tidak beres ketika aku merasa lebih lega saat suamiku tidak ada di rumah. Bukan karena aku tidak menghormatinya, tapi karena saat sendirian, aku bisa bernapas lebih panjang. Aku bisa duduk tanpa takut salah sikap. Aku bisa diam tanpa merasa sedang diuji. Suatu sore, aku memberanikan diri berbicara. Tidak dengan nada menuntut, tidak juga dengan emosi. Aku hanya ingin jujur. Sekali saja, aku bilang, aku lelah,
Aku bilang, aku merasa kesepian. Kata-kataku keluar pelan, terbata, seperti orang yang belum terbiasa didengar. Ia mendengarkan, tapi wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Kamu harus lebih banyak bersyukur, katanya akhirnya. Banyak perempuan di luar sana ingin berada di posisimu. Kalimat itu seperti menutup pintu yang sudah setengah kubuka. Aku mengangguk lagi, selalu mengangguk. Seolah anggukan adalah satu satania bahasa yang kupunya. Hari-hari setelah itu tidak banyak berubah. Tetangga tetap memperhatikan. Gosip tetap beredar. Aku tetap berusaha menjadi istri yang baik versi semua orang. Meski aku sendiri mulai lupa seperti apa versi diriku. Aku merasa hidupku berjalan, tapi jiwaku tertinggal entah di mana. Suatu malam, listrik padam, rumah gelap dan sunyi. Aku duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding, dan untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa suara. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena lelah. Lelah memendam. Lelah berpura-pura kuat. Lelah merasa bersalah atas perasaan sendiri. Di dalam gelap itu, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Apakah aku akan terus hidup seperti ini? Apakah diamku akan benar-benar membawa ketenangan? Atau justru menghapusku pelan-pelan? Aku teringat ibuku, keluargaku, semua orang yang yakin bahwa perjodohan ini adalah jalan terbaik. Aku tahu mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya percaya pada apa yang selama ini dianggap benar. Tapi untuk pertama kalinya, aku berani mengakui satu hal. Kebaikan menurut orang lain belum tentu. Berarti keselamatan untukku. Aku tidak langsung mengambil keputusan besar malam itu. Aku belum seberani itu. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Sebuah niat kecil, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Niat untuk tidak lagi mematikan perasaanku sendiri. Aku mulai menulis lagi tentang hariku, tentang pikiranku, tentang hal-hal yang tidak berani kuucapkan. Aku mulai belajar mendengarkan diriku sendiri, meski pelan dan sering ragu. Aku masih di rumah itu, masih menjalani pernikahan ini. Tapi kini aku tahu, terperangkap bukan berarti menyerah selamanya. Kadang, kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan, meski jalannya masih panjang dan sunyi. Dan sampai hari ini, aku masih mencari jawabannya. Apakah perjodohan ini akan menemukan jalannya sendiri? Atau aku yang suatu hari harus berani memilih jalan hidupku sendiri? Yang pasti, aku tidak lagi menutup mata. Karena jika ini benar jalan surga, aku percaya surga tidak pernah meminta seseorang untuk kehilangan dirinya sendiri.